Lonjakan penumpang terjadi di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Sejak Jumat kemarin ada sebanyak 1.444 orang yang diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan ke sejumlah daerah. Jumlah tersebut naik 2 kali lipat jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2022 lalu. Pengelola terminal memprediksi peningkatan arus mudik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 akan terus berlangsung pada hari ini, Minggu 24 Desember 2023. Sebagian besar penumpang sudah memesan tiket sehingga kapasitas bus telah sesuai dengan permintaan. Selain melayani penumpang bus reguler, Terminal Kampung Rambutan juga melayani ratusan penumpang mudik gratis yang diberangkatkan dengan menggunakan 27 bus selama musim libur Nataru. Dan satu hari jelang perayaan Natal, arus penumpang di Stasiun Gambir, Jakarta tampaknya mulai menurun dibandingkan kemarin 23 Desember 2023. Meski demikian, PT KAI Daop 1 Jakarta dan kepolisian tetap melakukan sejumlah pengamanan demi kelancaran dan kenyamanan penumpang. Sementara itu, Pelabuhan Merak juga masih padat pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera, baik dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. Lalu seperti apa kondisi terkini di Stasiun Gambir serta Pelabuhan Merak? Kami sapa rekan-rekan yang ada di lokasi saat ini. Ada Reda Pulpi di Gambir dan ada Sefrina Putra melaporkan langsung dari Merak, Banten. Kita ke Gambir terlebih dahulu. Pulpi, berdasarkan pengamatan Anda di sana, bagaimana situasi di Stasiun Gambir hingga siang ini? Meskipun untuk puncak arus mudik pada Nataru ini sudah berlalu atau pada tanggal 23 Desember kemarin, namun tampaknya pada hari ini masih dipadati oleh penumpang, terutama ketika mendekati jam-jam keberangkatan kereta api seperti pada pagi dan juga sore hari. Kemudian untuk penumpang sendiri ini memang meningkat 2 kali lipat jika biasanya hanya sekitar 7.000 hingga 8.000 penumpang, tapi pada musim Nataru ini bahkan bisa mencapai 18.000 penumpang. Sementara informasi yang kami peroleh, per tanggal 7 pagi tadi untuk Stasiun Gambir sendiri realisasi volume keberangkatan ini mencapai angka 16.040 penumpang dari 19.263 seat yang disediakan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta. Itu berarti ini sudah tercapai 83%. Sementara untuk Pasar Senen ini justru lebih tinggi lagi, Iqbal. Untuk volume keberangkatan realisasinya ada di angka lebih dari 24.000 dari kapasitas yang disediakan ada 23.896 seat. Itu berarti tercapai 101%. Kemudian kalau kami amati memang sebagian besar di Stasiun Gambir ini ramai ada di antrian face recognition atau pendaftaran untuk pindai wajah, karena di tempat saya melaporkan ini adalah gate selatan, ini diwajibkan untuk mendaftarkan diri menggunakan kartu tanda penduduk untuk masuk check-in dengan menggunakan face recognition. Tampaknya cukup padat dan banyak juga dari calon penumpang yang masih belum mengetahui mengenai aturan tersebut, sehingga tadi juga untuk antrian cukup panjang. Sementara bagi calon penumpang yang tidak ingin melakukan check-in dengan cara face recognition, ini bisa juga, namun harus menggunakan gate di sebelah utara. Kemudian kalau kita lihat untuk jumlah kereta api jarak jauh baik reguler dan juga tambahan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, ini ada 292 kereta api pada masa mudik Nataru. Itu artinya ada sekitar 73 kereta api per hari yang disediakan. Dan untuk kapasitas tempat duduk sendiri per hari rata-rata ada di angka 42.880 seat, di mana diharapkan angka ini bisa mengakomodir keperluan untuk arus mudik dan juga arus balik mendatang. Iqbal. Pulpi, lalu bagaimana kerjasama pengamanan antara PT KAI Daop 1 dengan kepolisian? Ya, untuk Polres Metro Jakarta Pusat sendiri sudah mendirikan posko pengamanan dan juga pelayanan baik di Stasiun Gambir maupun di Stasiun Pasar Senen. Dan ini berguna untuk menjaga dan juga melayani para calon penumpang dan juga masyarakat selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, di mana ini juga untuk mencegah kemungkinan tindak kejahatan mulai dari pencopetan, kemudian pencurian dan juga perlakuan hipnotis. Diharapkan ini bisa membuat lebih nyaman dan juga aman bagi para pemudik dan juga wisatawan yang datang atau dari Jakarta. Kemudian sudah ada puluhan petugas gabungan, tadi kami lihat yang mengarahkan para calon penumpang
mengarahkan face recognition, kemudian pintu masuk dan sebagainya, dan juga sebagai tempat bertanya kami lihat ada sejumlah wisatawan asing yang datang ke Jakarta yang sempat kebingungan. Tadi juga sempat dibantu untuk diarahkan seperti bagaimana mencari transportasi online dan lain sebagainya. Kemudian tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada Humas dari Polres Jakarta Pusat menyebutkan pada hari ini di Stasiun Gambir ada 18 petugas atau personil yang dikerahkan, ini petugas gabungan dari TNI, Polri dan juga Brimob untuk mengamankan masa periode Nataru nanti sampai tanggal 2 Januari 2024. Tentu saja ini juga bersinergi dengan PT KAI Daup 1 Jakarta, di mana kami lihat juga untuk petugas dari Stasiun Gambir ini juga cukup sigap untuk membantu para penumpang mengarahkan lewat pintu mana, kemudian juga mengurai adanya kepadatan, meminta bagi para calon penumpang yang masih menunggu diarahkan ke ruang tunggu agar tidak mengganggu antrian, baik antrian untuk mendaftarkan scan wajah ataupun mengantri ke dalam pintu masuk. Kami lihat untuk di Stasiun Gambir sendiri memang ini juga cukup nyaman dan juga kondusif pada tanggal 24 Desember 2023 nanti. Ini pada hari ini maksud kami. Kemudian dari PT KAI Daup 1 Jakarta maupun dari pihak kepolisian juga menghimbau terus kepada masyarakat untuk menjaga barang bawaannya, kemudian juga tidak membawa barang-barang berlebihan, serta tadi juga kami lihat ada sejumlah bantuan dari pihak stasiun bagi para penumpang yang membawa barang-barang bawaan melebihi dari kapasitas yang bisa dibawa ke dalam kabin, yang mana harus masuk ke dalam bagasi atau lebih dari 20 kg. Ini juga tampaknya dibantu dengan sigap oleh para petugas dari stasiun. Demikian, Iqbal. Baik, kita ke Banten. Sefrinal, bagaimana kondisi pemudik di Pelabuhan Merak? Apakah masih terlihat mengantri hingga saat ini? Ya, Iqbal, hingga siang ini kondisi Pelabuhan Merak masih dipadati truk ekspedisi maupun kendaraan pribadi, baik di dermaga reguler maupun di dermaga eksekutif. Memang dermaga eksekutif dari pilihan para pengguna jasa, khususnya mobil pribadi, yang mana untuk menyeberang ke Pulau Sumatera hanya cukup menggunakan waktu 1 jam. Dan siang ini masih kepadatan masih terpantau di dermaga eksekutif, yang mana antrian kendaraan pribadi yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera masih mengantri di kantong parkir atau kantong dermaga untuk menunggu giliran naik kapal. Dan menurut data ASDP sendiri, hingga saat ini sudah menyeberangkan penumpang pejalan kaki atau penumpang orang sebanyak 268.871 orang atau naik 8% jika dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk kendaraan sendiri yaitu sebanyak 63.249 unit atau naik 17% jika dibandingkan tahun lalu. Diperkirakan pihak SDP sudah menjual tiket sebanyak 100.000 lebih dari H-1 atau tanggal 18 Desember hingga tahun baru. Dan masih ada sekitar 43.000 lagi kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Iqbal. Baik, Sefrinal, adakah langkah-langkah dari ASDP agar tidak ada terjadi antrean lama atau antri yang mengular di sana? Ya, Iqbal, upaya-upaya sudah banyak dilakukan SDP agar tidak terjadi antrian atau berjam-jam di Pelabuhan Merak sendiri. Yang pertama yaitu telah dibukanya pelabuhan baru yaitu di Pelindo Ciwandan hanya khusus untuk truk non tembakau atau dengan truk sumbu 3. Selain itu juga melakukan percepatan bongkar muat di dermaga pelabuhan sendiri, yang mana tadinya 45 menit saat ini menjadi 30 menit. Dan saat ini kapal-kapal yang beroperasi di Pelabuhan Merak sendiri yaitu kapal yang daya angkutnya di atas 150 unit kendaraan. Dan hingga siang ini kapal beroperasi di pelabuhan sendiri sebanyak 32 kapal dengan 7 dermaga. Iqbal. Baik, Sefrinal, terima kasih melaporkan langsung dari Merak, Banten, dan sebelumnya ada Reda Pulpi langsung dari Gambir, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.